Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi di sini ada dua redaksi hadis ya. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fazfar bizatid din taribat yadak. Kemudian hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, yaitu hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. Kemudian hadis yang kedua artinya Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang melamar anak perempuan atau kerabat kalian, sedangkan kalian ridha terhadap agama dan akhlaknya, yaitu agama dan akhlak pelamar tersebut, maka nikahkanlah dia dengan anak perempuan atau kerabat kalian. Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Dari kedua hadis ini, ada dua hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, bahwa pada redaksi dua hadis ini masing-masing terdapat kata din yang artinya agama ya. Dan kata din ini yang artinya agama oleh Rasulullah dalam sabdanya ini dijadikan semacam indikator ya. Jadi kalau pada hadis yang pertama kata agama itu menjadi indikator akan memperoleh keberuntungan. Dalam redaksinya itu, pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. Dan untuk hadis yang kedua, agama ini menjadi indikator. Indikator apa? Agar tidak terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Dan sebaliknya kalau kita abaikan ini, agama dan akhlak, sudah bagus agamanya, kemudian menurut kamu bagus akhlaknya, lantas tidak kamu nikahkan, maka kata Rasulullah, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ini catatan saya yang pertama ya. Jadi penting agama ini. Tinggal bagaimana kita bisa menafsirkannya dengan lebih tepat ya, lebih substantif, bukan hanya sifatnya aksesoris saja kita memaknai agama ini. Kemudian poin yang kedua yang saya garis bawahi adalah bahwa pada masing-masing redaksi hadis ini terdapat kata perintah gitu ya. Pada hadis yang pertama ini kita temui kata perintah yaitu pilihlah. Kemudian pada hadis yang kedua kita temui kata perintah yaitu maka nikahkanlah. Kemudian ini yang menarik gitu ya. Pada kata perintah yang pertama yaitu pilihlah. Ini pesannya itu ditujukan kepada laki-laki yang akan melamar atau yang akan menikah gitu. Ya, dengan kata lain, yang bersangkutan yaitu si laki-laki yang akan menikah diperintah secara langsung untuk memilih aspek agama dari perempuan yang akan dinikahinya. Sementara kata perintah yang kedua yaitu nikahkanlah, ya, pesan hadis ini ditujukan justru kepada ayah atau wali perempuan yang akan dilamar atau dinikahi. Jadi perintahnya bukan
secara langsung kepada perempuan ya, atau yang bersangkutan ya, yang akan menikah gitu. Tapi perintah ini atau pesan hadis ini ditujukan kepada walinya atau orang tuanya, di mana walinya atau orang tuanya diminta untuk mengecek, untuk melihat agama dan akhlak laki-laki yang akan melamar putrinya atau keluarganya. Dan kalau walinya atau ayahnya sudah ridha, sudah berkenan dengan agama dan akhlak laki-laki yang akan melamar putrinya itu, maka perintah agama nikahkanlah. Jadi di sini yang menariknya ya. Jadi kalau dalam hal memilih calon istri, maka yang bersangkutan langsung atau si laki-lakinya langsung yang diperintah agama untuk memilih dari aspek agama calon istri atau perempuan yang akan dilamarnya. Sementara untuk perempuan yang berperan di sini adalah walinya, bukan si perempuan itu secara langsung. Jadi walinya yang melihat, walinya yang mengecek, kemudian nanti walinya yang menerima atau sebaliknya walinya yang akan menolak gitu. Dan walinya juga yang diperintah oleh agama untuk menikahkan tadi putrinya atau keluarganya jika dia ridho atau berkenan dengan agama dan akhlak laki-laki yang akan melamar atau menikahi putrinya. Jadi kembali lagi, bagi seorang perempuan, ini peran seorang wali itu sangat penting ya. Wali itu harus memiliki kecakapan yang cukup untuk melihat agama dan akhlak laki-laki yang akan melamar anaknya atau keluarganya. Wallahu a'lam bishawab.